Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian materi IPA kelas 5, tema 8, subtema 1 tentang siklus air. Namun sebelum kalian belajar dengan Bu Guru pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang ditinggali makhluk hidup loh anak-anak. Salah satu faktornya karena bumi itu memiliki ketersediaan air. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup antara lain, yang pertama adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Jadi tanah itu ada air tanahnya ya, yang biasa kalian punya di rumah. Kalau nggak pump itu adalah air tanah. Nah, air tanah itu berasal dari air hujan yang disimpan di tanah sebagai cadangan hidup, cadangan air kita. Dan yang kedua itu adalah air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kalian tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses membuat makanan sendiri oleh tumbuhan. Tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air, serta klorofil yang ada di dalam tumbuhan atau zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Setelah melakukan fotosintesis, dia akan menghasilkan oksigen dan glukosa atau gula. Nah, yang ketiga adalah air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Jadi, kadang kita suka main di sungai. Biasanya sungai itu dipakai untuk mencuci, dipakai untuk mandi, dan sebagainya. Dan danau itu untuk penampungan juga. Kalau sewaktu-waktu kita tidak hujan kekeringan, kita bisa pakai air di danau, kayak gitu. Nah, bagaimana sih proses terjadinya siklus air? Pernahkah kalian berpikir mengapa air itu nggak pernah ada habisnya? Seperti udara, air itu tidak akan pernah habis walaupun sering kalian gunakan. Setiap hari kalian menghirup oksigen dan setiap hari kalian menggunakan air. Kenapa airnya tidak habis-habis? Karena air itu mengalami yang namanya siklus air. Siklus air itu apa sih, Bu? Siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Atmosfer itu apa, Bu? Atmosfer itu adalah lapisan gas atau udara yang menyelimuti permukaan bumi kita. Jadi setelah bumi itu ada yang namanya atmosfer. Nah, seperti itu. Kita pelajari lebih lanjut tentang siklus air. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, yang pertama itu mulainya adalah dari air laut. Air laut itu menguap, membuat panas matahari. Gara-gara panas matahari, dia menguap, lalu membuat air lautnya naik. Dan airnya itu berkumpul, ya kan, menjadi uap air. Akhirnya membentuk awan. Jadi awan itu karena kumpulan uap air ya. Lalu awan ini kan jalan, lama-lama jalan terus, tapi karena uap airnya itu berat dan dia tertiup angin di jalanan di atas tuh, akhirnya digoncangkanlah awan-awannya itu sehingga menurunkan titik-titik air yang jatuh ke bumi. Nah, setelah itu air yang jatuh ke bumi itu akan berusaha kembali lagi ke laut, atau ada juga yang diserap
tanah, akar pohon, dan dataran rendah lainnya. Setelah kembali lagi ke laut, dia berputar lagi menjadi uap, menjadi awan, menjadi hujan, dan kembali lagi. Seperti itu, terus-menerus, sampai dunia ini berakhir. Nah, kita bahas satu-satu ya tentang yang tadi. Yang pertama itu adalah evaporasi. Ini adalah bahasa IPA-nya. Jadi kalian tuh harus hafal bahasa IPA-nya karena di ujian sering keluar. Evaporasi itu yaitu proses perubahan air menjadi uap air akibat dari penguraian karena adanya energi panas matahari. Nah, air ini menguap, namanya evaporasi ya. Ingat, air laut menguap karena sinar matahari pada siklus air, namanya evaporasi. Nah, energi yang berasal dari matahari tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap air. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni dan tidak terbatas pada jaringan hidup, kayak gitu. Yang perlu kalian ingat dari evaporasi adalah perubahan air menjadi uap air akibat panasnya matahari. Oke, paham tentang evaporasi? Sekarang yaitu adalah kondensasi. Ini sering banget keluar nih, evaporasi, kondensasi. Kondensasi itu apa? Kondensasi itu adalah pengembunan. Saat air sudah menjadi uap air, dia akan mengembun dan membentuk awan. Nah, dalam tahapan daur hidup air ini, peristiwa kondensasi ditunjukkan pada terbentuknya awan. Jadi, kalau ada pertanyaan, terbentuknya awan karena uap air itu namanya apa? Namanya adalah kondensasi. Pokoknya kalau ada awan-awan berarti itu kondensasi. Ya, paham ya anak-anak? Nah, lanjut. Ini adalah proses presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah ketika udara menjadi jenuh atau menjadi berat, ketika awan menjadi berat, lalu ada proses yang namanya pendinginan. Pendinginan itu karena udara di atas awan itu sedang dingin, dan karena angin yang berhembus kencang, makanya keluarlah hujan. Tapi kalau di negara-negara lain itu bisa turun hujan es atau salju, itu namanya presipitasi. Saat awan yang penuh tertiup angin dan jatuh ke bumi menjadi hujan, hujan es atau salju, namanya presipitasi. Jangan lupa ya. Dan berikutnya adalah infiltrasi. Apa sih infiltrasi itu? Infiltrasi itu adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Atau deh kamu biar nggak bingung adalah air akan berusaha lagi ke laut atau ke tanah atau ke ke akar pohon untuk nanti menjadi cadangan air dan akan menjadi siklus air berikutnya, kayak gitu ya. Jadi infiltrasi itu adalah aliran air ke arah laut lagi atau cadangan air di dalam tanah atau di dalam akar pohon, kayak gitu ya anak-anak. Paham ya, kalian harus paham bahasa-bahasa ini karena biasanya bahasa-bahasa ini, evaporasi, kondensasi, infiltrasi, itu sering keluar di ujian dan ditanyakan artinya atau sebaliknya gitu ya. Lanjut. Fungsi keberadaan air di bumi. Apa sih fungsinya? Saat hujan turun membasahi bumi di daratan air, hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau ke danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai itu terbentang dari hulu hingga hilir. Ini juga sering nih ditanyain nih di ujian. Hulu itu apa sih? Hulu merupakan awal terbentuknya sungai atau awalannya sungai. Dan biasanya airnya ini langsung dari pegunungan atau yang disebut juga dengan mata air.
sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang berdekatan dengan dataran. Jadi kalau yang kalian main-main di sungai itu namanya adalah hilir. Tapi kalau yang di atas itu yang deket gunung namanya hulu. Oke, udah paham ya? Contoh pemanfaatan sungai. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Kalau dulu belum ada motor, belum ada mobil, orang biasanya menggunakan transportasi air yang sederhana seperti getek atau perahu untuk menyeberang ke daerah lain. Nah, yang kedua adalah sebagai pengairan sawah. Nah, ini nih sebagai irigasi di sawah. Kalau di Bali namanya subak. Oke. Pengairan di Bali namanya adalah subak ya. Oke, itu dia. Ini terkenal banget nih kalau di Bali. Nah, yang ketiga adalah sebagai media tambak ikan atau udang. Jadi di pinggir-pinggirnya sungai itu biasanya ada penambak ikan yang airnya langsung dari sungai atau dari laut. Terus di pinggirnya itu ada sungai. Kayak gitu. Nah, kita harus menghemat air, nak. Kenapa kita harus menghemat air? Karena memanfaatkan air secara berlebihan itu akan membuat bumi kita ini menjadi kekeringan. Kalau kekeringan, gimana nanti anak cucu kita mendapatkan air? Nah, kalau gitu bagaimana cara-caranya menghemat air? Yang pertama, kalian harus mematikan keran setelah digunakan. Terus menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah banyak. Jangan baru 2 baju kalian udah nyuci kayak gitu. Dan menggunakan ember untuk kalau kamu sedang merendam atau membilas kayak gitu. Ya. Jangan banyak-banyak menggunakan ember juga, karena air yang ada di ember itu, apalagi ember yang gede-gede, itu sayang, akan membuat air menjadi terbuang sia-sia. Dan kalau bisa, mandi itu menggunakan air pancuran atau shower. Karena kalau dengan gayung, itu air yang kamu ambil, itu lebih banyak daripada kalau kamu pakai shower. Dan selanjutnya adalah, kalau menggosok gigi atau cuci muka, pastikan kerannya itu ditutup dulu. Jangan sambil sikat gigi kamu nyalain tuh kerannya. Itu nggak boleh ya, airnya terbuang sia-sia. Lalu, kalau mencuci mobil, hendaklah hanya menggunakan ember aja. Lalu disikat kalau udah semua selesai, baru disemprot gitu ya semuanya. Jangan langsung gunain selang atau apa gitu, jadi airnya terbuangnya sia-sia ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 3.8. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, penguapan air yang berasal dari daratan dan lautan merupakan bagian dari tahap siklus air yang disebut. Mengapa air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan terus-menerus? Tadi sudah dijelaskan, karena ada apa? Awan yang terbentuk semakin banyak. Jika tidak mampu lagi menampung, titik-titik air akan jatuh dalam bentuk apa? Tahap ini dinamakan apa? Tadi udah Bu Guru kasih kan? Gambar berikut adalah pemanfaatan air yang digunakan untuk, nah yang ini nih, ini digunakan untuk apa nih? Ya, untuk apa? Oke, sudah paham ya? Sekarang latihan 4.8, gambarlah di buku gambar A3 kalian siklus air beserta nama tahapan dan penjelasannya. Beri warna agar lebih menarik serta foto kalian dengan gambarnya. Menggunakan seragam sekolah ya. Oke? Nah, materinya sudah habis anak-anak. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya, dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih telah menonton video Bu Guru. Buat kalian yang baru datang ke channel Bu Guru, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa tambah pintar juga seperti kalian.
Oke, Bu Guru akhiri video Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, anak-anak.